Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di depan gedung Grand Palace Convention Center di mana diselenggarakan kegiatan Hulondalo Art and Craft Festival 2023. Dan hari ini Kabar Gorontalo Sepekan akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf melalui rapat paripurna ke-124 yang disaksikan langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada Senin 11 September 2023. Propem Perda tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan Perda yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD dan pemerintah daerah secara sistematis melalui proses identifikasi inventarisasi kebutuhan Perda. Untuk jumlah Perda sendiri dihitung secara rasional berdasarkan jumlah Perda yang diundangkan pada tahun berkenan ditambah 25% dikali Propem Perda yang ditetapkan tahun sebelumnya. Berdasarkan AKP tersebut di atas, terdapat 7 buah rancangan Perda yang direncanakan, diantaranya 4 ranperda usulan DPRD dan 3 ranperda usulan Pemprov. Lebih lanjut, Penjagup menyebut penyusunan Propem Perda yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur ini dalam jangka waktu 1 tahun. Hal ini berdasarkan skala prioritas dan guna mendukung reformasi regulasi. Oleh sebab itu, proses perencanaan Perda ini sangat membutuhkan kajian mendalam. Selanjutnya, DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 10 buah rancangan Perda yang terbagi dalam 4 usulan DPRD, 3 usulan gubernur dan 3 ranperda kumulatif terbuka. Adapun 10 perda yang akan dilaksanakan di tahun 2024, rinciannya disampaikan oleh Adnan Entengo selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD. Menjadi paling pertama disampaikan adalah ranperda usulan DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri dari ranperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, ranperda tentang pemberdayaan pengusaha lokal, ranperda tentang kepemudaan, serta ranperda tentang sistem kesehatan daerah. Disampaikan pula ranperda yang menjadi usulan Gubernur Gorontalo. Usulan pertama tentang perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional, ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, terakhir ranperda tentang perusahaan perseroan daerah Gorontalo Fitra Mandiri. Persetujuan Propem Perda tersebut telah ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf yang disaksikan langsung oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya. Kominfotik, tahun ini Hulondalo Art and Craft Festival mengambil tema Dulo Ito Mobalanja Wow Pasiari de Gorontalo. Pelaksanaan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia ini dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 15 hingga 17 September 2023 bertempat di Grand Palace Convention Center, juga secara daring melalui berbagai platform.
4 kabupaten di Provinsi Gorontalo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan atau Karhutla. Kabupaten yang dimaksud yakni Pohuwato, Bualemo, Bone Bolango, dan Gorontalo. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Gorontalo menggelar rapat Forkopimda diperluas yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur pada Selasa 12 September 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memimpin rapat dan dihadiri semua unsur terkait. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki melaporkan kondisi kekeringan di Gorontalo berdampak pada 9.828 warga yang tersebar di 14 kecamatan 5 kabupaten. Pemprov menyiagakan 13 tangki air bersih dengan kapasitas 19.000 liter yang tersebar di 5 unit organisasi yakni BPBD, PMI, Dinas Sosial, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Gorontalo. Budi menilai meski Gorontalo sudah diguyur hujan ringan 2 hari terakhir, namun ancaman kekeringan masih mengintai. Selain kekurangan air, ancaman gagal panen dan kebakaran hutan menjadi perhatian. Masalah pendistribusian air terkendala dengan peralatan yang minum dan debit air bersih yang kurang sehingga petugas harus mencari lokasi yang lebih jauh. Ketiadaan media penampungan air ini yang besar di perkampungan warga membuat mereka menampung air bersih di tempat seadanya seperti ember dan galon. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pun menandatangani surat siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan usai menggelar rapat Forkopimda diperluas dengan mempertimbangkan surat yang sama dari 4 kabupaten di Gorontalo. Salah satu syarat administrasi yang membutuhkan surat ini yakni pengambilan cadangan beras pemerintah pada Bulog. Penjagop Ismail menganjurkan agar beberapa kecamatan dan desa yang telah dilanda kekeringan dapat menggunakan CBP tersebut. Saya sudah disodorkan surat yang sama untuk penetapan siaga kekeringan itu di tingkat provinsi. Tapi saya belum menandatangani, saya menunggu rapat hari ini. Karena kalau saya menetapkan itu kan skalanya provinsi, tapi kabupaten juga harus masuk di dalam wilayah yang ditetapkan. Sementara itu, Kepala Bulog Provinsi Gorontalo Munafri Syamsuddin melaporkan ketersediaan CBP di Bulog akan terus ada hingga Desember dan Januari. Masing-masing kabupaten kota bisa mengambil 100 ton dengan hitungan berapa yang terdampak dikali 0,4 gram, kemudian dikali masa tanggap darurat, kemudian diajukan ke kantor Bulog. Salah satu koordinasinya dengan Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial. Mitra Kominfotik perhelatan keempat HACF ini menyuguhkan berbagai kegiatan. Di antaranya ada pameran UMKM dan seni, kuliner, lomba dan games, live performance, dan masih banyak lagi. Dan sebagai informasi untuk Anda Mitra Kominfotik, jumlah partisipan UMKM pada HACF 2023 ini berjumlah 120 atau bertambah 30% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 5.132 anak tenkes akan diintervensi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bersama kabupaten kota. Hal itu ditegaskan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat membuka training Strategic Leadership and System Thinking in Learning Organization dan persiapan intervensi non-material penanggulangan stunting atau tenkes di Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Kamis 14 September 2023. Penjagop Ismail menyoroti angka tenkes Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang berdasarkan data survei status gizi Indonesia sebesar 23,8%. Menurutnya, data tersebut menyulitkan pemerintah daerah dalam mengintervensi anak tenkes karena tidak disajikan secara detail berdasarkan by name by address.
Staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik Kementerian Ketenagakerjaan itu juga mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan program intervensi yang tidak tepat akibat keterbatasan data. Data yang kedua yang saya cari itu adalah 23,8% stunting. Mana? Biden by address-nya. Karena Bapak Presiden marah. Anggaran sekian banyak yang jatuh ke anak stuntingnya hanya sekian. Kan begitu arahan Bapak Presiden. Jadi penunjangnya lebih besar dibanding anggaran untuk program pokoknya utama. Kalau kita mau penuntasan kan berarti harus menuntaskan anak, mengeluarkan anaknya dari stunting. Mana datanya? Lebih lanjut, Ismail menuturkan upaya penanggulangan Tenkes menjadi salah satu prioritasnya sejak dilantik menjadi penjagut Gorontalo. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk mempercepat penurunan angka Tenkes sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 14% di tahun 2024. Pangan menjadi koordinator penanggulangan Tenkes, membagi organisasi perangkat daerah penanggung jawab Tenkes di setiap kecamatan hingga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD Provinsi Gorontalo menjadi orang tua asuh anak Tenkes. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, distribusi jumlah anak balita Tenkes menurut Kabupaten Kota periode Agustus 2023 yang terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo sebesar 1.514 orang. Disusul Kabupaten Gorontalo Utara dan Bone Bolango masing-masing 1.198 dan 1.018 anak. Selanjutnya Boalemo dengan 629 anak, Kota Gorontalo 407 anak, serta Pohuwato sebanyak 366 anak. Mitra Kominfotik dalam rangka pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik, dan juga Dekranasda. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya membuka seminar dan workshop Bangga Budaya Indonesia di Rumah Adat Duluhupa Kota Gorontalo pada Kamis 14 September 2023. Seminar dan workshop BBI digelar dalam rangka penguatan ekosistem warisan budaya tak benda Provinsi Gorontalo, yaitu Binde Biluhuta dan Kain Karawo. Ismail menjelaskan Binde Biluhuta sebenarnya adalah makanan pokok di Gorontalo. Makanan yang populer di masyarakat dengan nama milu siram atau sup jagung ini diolah dari jagung pulut atau lokal Gorontalo. Binde Biluhuta sudah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia oleh Kemendikbud pada tahun 2016 dengan nomor registrasi 2016 00426. Lebih lanjut, penjagut menuturkan kerajinan Karawo yang saat ini sudah semakin berkembang. Hal itu terlihat dari munculnya beragam motif yang semakin keren serta mode busana Karawo yang sesuai dengan perkembangan fashion kekinian. Karawo menjadi WBTB Indonesia sejak tahun 2014 dengan nomor registrasi 2014 00155.
Indonesia dana pemerintah itu terjamin. Tinggal pembagiannya berapa untuk formal, untuk pendidikan anak-anak, berapa untuk budayanya. Karena budaya itu kan ada yang di pendidikan formal, ada yang tidak. Kalau di sini ada museum, ada museum, ada bidang kebudayaan di dinas. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek, Irini Dewi Wanti, dalam sambutannya mengatakan seminar dan workshop merupakan upaya untuk melakukan transfer pengetahuan kepada generasi muda terkait nilai-nilai filosofi dari dua WBTB Gorontalo, yaitu Binde Biluhuta dan Karawo. Irini mengungkapkan upaya pelestarian dan perlindungan WBTB harus dilakukan melalui aspek filosofinya dan dikembangkan lewat sektor UMKM. Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dalam Gorontalo Art and Craft Festival 2023 ini diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM dan mendukung pariwisata Indonesia serta ekonomi kreatif, baik itu dalam fashion, kerajinan, dan olahan pangan. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kelengkapan dokumen pada pembahasan revisi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo ditandatangani penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di Aula Rumah Jabatan pada Selasa 12 September 2023. Tahapan ini merupakan bagian dari proses pengajuan substansi dari Gubernur kepada Menteri agar dapat dibahas pada forum lintas sektor. Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 33 Ayat 1, persyaratan administrasi yang diperlukan terdiri dari dokumen persandingan dan Ranperda Provinsi Gorontalo, dokumen pemeriksaan mandiri substansi Ranperda, serta dokumen struktur ruang dan peta kawasan strategis. Penandatanganan di atas peta akan dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari hari ini, pada saat recheck di Jakarta nanti, kemudian recheck setelah perbaikan. Di tempat yang sama, Penjagop Ismail langsung mengatur jadwalnya untuk menghadiri lintas sektor tersebut sesuai ketentuan kementerian. Ia juga meminta agar bahan yang akan dipaparkan ke kementerian segera disiapkan. Selebihnya, staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik Kemenaker Republik Indonesia ini berharap agar dokumen dapat dikawal dengan baik. Setelah recheck nanti, bagian yang perlu diperbaiki harus segera ditindaklanjuti. Kelengkapan dokumen revisi Ranperda RT/RW Provinsi Gorontalo pada forum lintas sektor kementerian dan lembaga kementerian ATR BPN juga turut ditandatangani penjabat Sekda Prof Gorontalo dan OPD yang disaksikan oleh Penjagop Ismail. Di antaranya PUPR PKP, Kanwil ATR BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Diskom Perindak, dan Dinas Sosial.